Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min dzururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul ma'mun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqadallahu ta'ala fi kitabil karim kullu nafsin sa'ikatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnati wa ilaihi turja'un. Jamaah Jumat dimuliakan Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat berjamaah di masjid kita ini, Masjid Barakatul Ilham. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenankanlah khotib menyampaikan materi khutbah Jumat diberi judul Experience. Experience ini bahasa Inggris telah dibakukan dalam bahasa Indonesia dan ejaannya disesuaikan dengan sebutannya experience. Experience adalah keahlian atau kemahiran yang diperoleh dari pengalaman. Pengalaman itu sesuatu yang dijalani. Seseorang terjun langsung, membaur, bergumul dengan pekerjaan atau apa yang dilakoni. Sehingga dengan demikian bisa dirasakan denyut atau ritme kegiatan atau pekerjaan. Experience ini punya teori. Nama teorinya adalah social learning. Teori belajar sosial. Orang belajar pada pekerjaannya. Orang menekuni pekerjaannya sehingga dia mahir menjadi ahli. Dalam metode penelitian, kegiatan seperti ini disebut participant resources. Penelitian partisipasi, di mana penelitinya terjun langsung pada apa yang diteliti. Seorang jurnalis wanita berkebangsaan Amerika, Win Sargent, melakukan penelitian kehidupan suku-suku masyarakat Papua di pedalaman Irian Barat, ketika itu masih Irian Barat, tahun 1973. Demi penelitiannya, dia harus tinggal di lokasi,
membaur, hidup bersama secara partisipan, bahkan menikah dengan tokoh adat Papua, Obah Horok. Dia menemukan lebih dari apa yang dia cari, excellent, dan melahirkan satu buku yang disebut dengan Orang-orang Lembah. Lalu kemudian lebih daripada itu temuannya, dia menceritakan bagaimana dia hidup di kalangan suku kanibal. Banyak hal yang ditemukan jurnalis dan sekaligus peneliti ini. Experience. Iman itu harus experience. Iman harus experience, bukan sekedar narasi. Agama kita ini, Islam, tidak akan tiba di kita saat ini andai kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya duduk-duduk di masjid. Melainkan beliau terjun langsung, bahkan menjadi panglima perang. Begitupun sahabat-sahabat beliau berkorban jiwa raga, harta benda demi agama yang kita anut saat ini. Hamzah bin Abdul Muttalib terbunuh dalam perang Uhud. Diambil hatinya, lalu dikunyah oleh Hindun, istri Abu Sufyan. Namun Hindun memuntahkannya karena tidak mampu menelannya. Demikian halnya Husain bin Ali, kepalanya dipenggal, lalu diarak sejauh 965 km pada perang Karbala melawan tentara Yazid bin Muawiyah. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa heroik. Ada wanita yang dimasukkan dalam minyak mendidih oleh Fir'aun demi agama ini. Ada Bilal yang dikuliti demi keyakinannya. Iman itu ujian, bukan sekedar kata-kata atau narasi. Allah berfirman dalam Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman lalu selesai? Orang beriman itu diuji. Iman itu adalah ujian. Ujian adalah bahagian dari kehidupan orang beriman dan merupakan cara Allah untuk menguji keimanan seseorang. Dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Ini firman Allah dalam An-Anbiya 35. Kau coba bacakan pada pengantar khutbah ini. Menyatu di dalam ayat ini adalah kullu nafsin sa'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan menemukan kematian, maka jangan engkau ragu sedikit pun. Dan di akhirnya disebutkan wa ilaina turja'un. Kepada kamilah kamu semua dikembalikan. Tidak ada keraguan di dalam beriman. Iman itu harus experience. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyelesaikan fitrah kenabiannya sebagai manusia dan rasul. Namun ada hal yang patut kita renungkan. Di akhir hayatnya, beliau sangat mengkhawatirkan kita. Beliau mengkhawatirkan kita melalui lafaz di akhir hidupnya. Di bibirnya senantiasa menyebut ummati,
ummati, umat. Dia mengkhawatirkan kita, termasuk kita sekarang ini di masjid ini. Kengerian apa yang Rasulullah saksikan sehingga ada kekhawatiran beliau seperti itu, mengingat umatnya. Iman itu experience. Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang mukmin. Mukmin itu adalah derajat iman. Orang mukmin mereka yang menjalani, menekuni, berjuang hidup atau mati dalam keimanannya. Orang mukmin adalah orang-orang yang beriman yang experience. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lil imani wal islam wa hasana bi syariati sayyidina Muhammadin khairil annam wa as'aluhu salamata minan nakami wal wafati alal iman wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa ma sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Mari kita sama-sama berdoa. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghafir lahu wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ghafir lahu wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillalladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.